Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya, baik dari kawan-kawan TNI dan Polri-nya dan juga dari kawan-kawan Bansernya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, wabil khusus Al-Habib Hasan bin Ali Al-Haddad, Al-Habib Taha ibn Yahya, Al-Habib Umar Al-Attas, Al-Habib Salih Al-Attas, Al-Habib Sakir As-Saggaf, Al-Habib Anis As-Saggaf, Al-Habib Hussein Al-Jufri. InsyaAllah mudah-mudahan saat ini kita telah sama-sama duduk bersama zuriyah Rasulullah. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita bersama datuknya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kepada Ustaz Selamat, Ustaz Rahman, Ustaz Ihsan, Ustaz Burhan, Ustaz Satari, dan juga seluruh para asatidzah yang tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kita semua. Dan ketahuilah barang siapa mereka yang duduk bersama para alim ulama, Nabi SAW mengatakan sebagaimana mereka duduk bersama denganku. Barang siapa yang memandang para alim ulama sama sebagaimana mereka memandangku, kata Nabi SAW. Dan barang siapa yang bermusaffahah, bersalaman, berjabat tangan dengan para alim ulama, mencium tangannya, maka sama sebagaimana mereka bergenggaman tangan denganku. Maka alhamdulillah mata yang hari ini telah disucikan oleh Allah, mata yang telah dilebur dari segala dosa. Allah mudah-mudahan Allah jaga mata kita, Allah jaga hati kita selalu istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hassana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan, di malam yang penuh dalam kemuliaan ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan kepada akhina al-mahbub, akhina al-barakah, Al-Habib Muhammad ibn Alwi Al-Kaf, mata'anallah bituli hayati syarif.
Kita doakan semoga beliau Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah dengan apa yang telah disampaikan di dalam ilmunya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita sehingga kita dapat mudah mengamalkan ilmu-ilmunya sehingga kita dapat terseret masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidaklah seseorang akan berkumpul di dalam tempat yang mulia kecuali semua atas izin dari Allah. Dan kita berkumpul di dalam tempat ini, yang pertama Allah turunkan banyaknya kemuliaan. Allah banyaknya memberikan suatu penghormatan. Tidak akan seseorang berkumpul di tempat yang mulia kecuali Allah menginginkan orang tersebut dimuliakan oleh Allah. Allah mengizinkan kita duduk di dalam tempat terhormat kecuali Allah yang menginginkan kita menjadi hamba yang diberikan kehormatan oleh Allah. Maka setiap hamba yang datang ke dalam majlis seperti ini kebawaannya senang dan tenang. Betul apa enggak? Saya mau tanya, yang hadir ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang bikin senang, apa yang bikin kita gembira? Ada perkataan seorang manusia yang bernama Ahmad di langit, yang bernama Muhammad di bumi, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Beliau mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, di dalam perkumpulan tersebut apabila disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi SAW, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, menyebut nama yang hadir di dalam tempat yang mulia tersebut dan meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Ada nggak yang lebih membuat kita bahagia dan senang kecuali ampunan dosa dari Allah? Nggak ada. Semua rezeki, semua yang kita dapetin ini pasti akan membawa kita ke jurang api neraka. Tapi ampunan Allah mendekatkan diri kita kepada surga Firdausul A'la dan dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad SAW. Saya nanya lagi, hadir di dalam tempat ini kira-kira yang hadir semua bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit, bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar, ngaku, benar, nggak bohong. Alhamdulillah. Cuman orang sini aja banyak dosa, alhamdulillah. Orang di mana-mana mah banyak dosa mah astagfirullah. Makanya Allah kasih kita panjang umur sampai ketemu bulan Rajab. Bahwa Allah tahu kita ini masih butuh ampunan. Dikasih bulan Rajab suruh banyak istighfar, taubatan nasuha. Bukan ngisi selot, bukan naikin Zeus, bukan ngetop up yang nggak baik. Makanya ini manfaatnya. Kadang manusia itu nih buat anak muda. Saya kalau ceramah nih buat anak muda, buat orang tua percuma, udah tinggal dikit umurnya. Terserah, udah mau bagaimana aja. Saya cuma mau ngomong buat yang muda. Anak muda, yang namanya laki-laki banting tulang, peras keringat, cari duit, urusan rezeki untuk keluarga. Gak ada modal jempol lu kaya. Kadang manusia ini cuma berasa main jempol pengen kaya. Dulu ada namanya judi koprok. Pernah tahu judi koprok, Pak? Hah? Yang pakai batok kelapa dikocok ada dadunya. Apa? Koplok. Udah ah. Hah? Kodokan. Kodokan dah. Kalau kita di Jakarta disebutnya judi koprok, batok kelapa pakai dadu. Mainnya tengah malam apa siang hari? Tempatnya gelap apa terang? Pakai lampunya terang apa kecil? Kenapa? Karena bandar niat emang mau menipu. Nih saya ngomong begini lu biar sadar nih. Dulu tuh judinya manual. Saat dikocok, dadu benernya dikeluarin semua. Selesai dikocok, dikeluarin.
yang menang pastinya yang masang. Bandar pertama kalah dulu. 1 kali menang, 2 kali menang, ketiga, keempat dan seterusnya. Jangan harap pemasang menang. Kenapa? Lagi ditipu. Dadu yang kosong dikeluarin, yang asli, yang penuh disimpan. Yang dikeluarin angkanya saat kita pasang, angkanya pasti nggak bakal keluar. Kenapa? Yang tahu bandar. Bandar mana yang mau miskin? Bandar mana yang nggak mau kaya? Habib kok tahu? Katanya. Itu judi kok. Yang kedua, ada togel. Tahu togel? Tolol and gelo. Yang masang tolol, yang bandar. Saat disebutkan besok 3 angka, mulai disebut sama bandar, yang masang ngitung. Dari pagi ketemu malam, sampai ketemu pagi ngitung nggak kelar-kelar, pakai kertas gunang garam. Betul nggak? Ngitung sampai hitungannya dia buntu. Ngelihat mobil ustadz, dilihat nomornya, wah ini mobil ustadz kali kena katanya. Pasang, kebetulan mobil tuh ustadz 3 angka, dipasang kena. Tuh gue bilang juga apa, ustadz berkah, kena kan. Nggak ada judi berkah PA. Kadang manusia ini suka yang macam-macam. Itu semua manual, kitanya dibohongin. Yang saat ini angka disebut, yang tahu keluar angkanya cuman bandar. Pemasang dari mulai pagi sampai malam ketemu pagi nggak tidur, ngitung aja, kan blow on namanya. Bandar tidur, habis nyebut tidur, makan enak apa? Kenapa? Karena dia tahu pasti bakal menang. Itu dulu manual. Kok Habib tahu? Katanya. Nah sekarang, modelnya sekarang kan pakai handphone. Betul? Yang namanya pakai handphone itu pakai sistem. Nggak mungkin yang namanya bandar mau kalah. Saat sekali menang, baik. 2 kali menang, iya. 3 kali nggak bakalan. Sampai jual TV, jual motor, jual semuanya. Udah nggak punya apa-apa, sampai pinjol. Maaf, judi nggak bakal pernah bikin kita kaya. Nabi ajarin kita, kalau mau kaya sedekah. Jangan tunggu kaya baru sedekah. Sedekah agar menjadi. Paham sampai sini? Itu yang pertama. Yang kedua, anak muda. Anak muda, jangan pernah PHP-in perempuan. Ini saya belum masuk Isra Mi'raj, Pak. Belum. Saya awal biasanya emang ngomel-ngomel dulu. Jangan suka ngasih harapan palsu kepada perempuan. Terbalik ya? Terbalik. Oh ternyata perempuan yang sering ngasih harapan palsu. Ternyata di belakang banyak juga manusianya, Pak. Masya Allah, I love you. Perempuan emang gitu. Jangan pernah pakai perasaan kalau belum punya duit sama perempuan mah. Kalau udah ada duit baru pakai perasaan. Kenapa? Karena perempuan itu yang dilihat bukan cinta sejati, tapi isi rekening. Betul nggak? Perempuan pakai isi rekening kan? Enggak. Di sini nggak ada yang mata duitan perempuannya, nggak ada. Kalau nggak ada berarti gangguan jiwa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi kita dengar sama-sama Nabi Muhammad yang selalu difikirin kita sebagai umat. Hadiah terbesar dari Allah saat di tanggal 27 Rajab malam, 28 Rajab, Allah berikan satu hadiah berupa Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah abadikan di dalam Al-Quran. Walaupun diabadikan di dalam Al-Quran, masih banyak yang nggak percaya perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi. Jelasin jangan? Jelasin nggak nih? Contoh, semua di sini pada punya handphone. Saya tinggal di Kuningan. Dari Kuningan, ini maksudnya daerah mana? Tegal? Hah? Pasien Talang ya? Talang. Orang Talang ke Kuningan berapa jam? Hah? 2 jam ada? 2 jaman ya? 2 jam. Orang Talang WhatsApp saya jam 8 malam. Perjalanan dari Talang ke Kuningan kurang lebih 2 jam. Kok saat WhatsApp jam 8 malam WhatsApp, jam 8 lewat 1 detik sudah keterima sama saya di Kuningan? Masuk akal apa enggak? Percaya? Tahu nggak perjalanan WhatsApp kemana? Ngapain pikirin, Bib? Loh, bukan. Ini ada kaitannya dengan Isra Mi'raj. Kalau WhatsApp jam 8 malam di sini, jam 8 lewat 1 detik, saya terima di Kuningan, sedangkan perjalanan 2 jam, masuk akal, percaya. Padahal perjalanan Isra wal Mi'raj itu jauh harus dipercaya daripada WhatsApp. Perjalanan WhatsApp dari Talang mau ke handphone saya itu ke satelit dulu. Dari satelit ke provider yang ada di Singapura. Dari provider yang di Singapura lari ke handphone saya. Perjalanannya makan waktu, kok cuma 1 detik bisa sampai. Masuk akal apa enggak? Masuk akal. Saya bohong aja kalian percaya. Masuk akal aja. Masuk akal Bib, WhatsApp. Kecuali dia nggak punya kuota. Nah itu nyangkut tuh. Betul nggak? Tapi ini yang namanya WhatsApp itu semuanya pasti bakal percaya. Kenapa? Kalau kita, saya udah WhatsApp kamu tadi nggak nyampe, bohong. Orang di sini checklist 2 tuh bisa jadi berantem. Betul nggak? Karena apa? Karena keyakinannya begitu tinggi. Tapi urusan Isra Mi'raj, kenapa masih ada yang mengatakan perjalanan Isra Mi'raj Nabi dalam keadaan Nabi tertidur, yang datang itu adalah rohnya Nabi. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah jelaskan subhanalladzi asra bi abdihi. Yang dikatakan abdi itu adalah seorang hamba. Ruh dan jasad menjadi satu, itu adalah hamba. Kalau ruh yang berangkat, Allah pasti bakal sebut ruh. Kalau Nabi dikatakan ilham yang datang kepada Allah di dalam Isra wal Mi'raj, Allah pasti akan sebut ilham. Tapi di sini disebut apa? Hamba. Abdi. Saya mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Ayo. Bu, kita hamba Allah bukan? Kata siapa? Ih, perempuan demen yang berdiri-berdiri loh. Ngilu ngedengernya. Habib berdiri, Bib berdiri. Saya deg-degan. Ibu terlalu frontal. Nanti saya berdiri, emang ibu mau apa? Bu, kenapa saya duduk ngebelakangin ibu? Biar ibu nggak terlalu jatuh cinta. Sampai mana tadi tuh? Hah? Di ngapa lu ye? Saya kalau udah malam nggak pernah serius Pak, nggak apa-apa ya. Biar seger gitu daripada lu mangga. Nggak enak dilihat jadi video ntar di YouTube, nggak enak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kalau yang dikatakan hamba
menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan, itu adalah seorang hamba. Tahu siapa tuannya, tahu siapa yang diperintahin dan siapa yang memerintahkan, itu adalah seorang hamba. Nah kita suruh sholat susah, ngaji nggak mau, taat sama suami ogah, sama suami galak banget lu. Perempuan sekarang kan begitu pak, sama suami berani-berani banget, kalau ngomong tolak-tolak pinggul. Betul nggak? Kenapa? Duit. Apa-apa duit. Gue nggak konsen ceramah begini nih. Ini posisi panggung siapa yang nyuruh nih begini nih? Mestinya kan biarin aja perempuan ke sono no. Di atas pohon juga nggak apa-apa. Kalau tuh kan pak, ngeri saya. Nengok ke sini saya ngerasa bukan saingan. Saya ke sini nyaman. You and me, you and you. Ke sini. Nggak kelar-kelar saya ceramah ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang namanya seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan, ini adalah seorang hamba. Nah kita sholat kagak, ngaji kagak, semua yang kita cari rezeki halal haram sabodo amat, semua masuk ke dalam mulut keluarga. Sedangkan Nabi seorang hamba karena ditanya sama Allah, ya Jibril sampaikan kepada kekasihku Muhammad, dia ingin menjadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang raja. Jika dia ingin menjadi seorang raja, yang namanya gunung Uhud saya rubah akan menjadi emas untuk kekayaan Nabi Muhammad SAW. Nabi jawab langsung, nggak pakai mikir. Saat ditanya malaikat Jibril, ya Rasulullah, engkau ingin menjadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang raja? Langsung dijawab, saya ingin menjadi seorang hamba wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Allah. Saya nggak kebayang orang Talang ditanya begitu. Orang Talang, mau jadi seorang hamba apa mau jadi raja? Saya yakin jawabannya. Udah capek jadi hamba, pengen jadi raja. Dijawab lagi sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini yang namanya gunung Uhud mau dirubah jadi emas buat engkau kekayaannya? Enggak, saya tetap memilih menjadi seorang hamba. Ditanya, kenapa engkau tetap ingin menjadi seorang hamba ya Rasulullah? Karena hamba adalah seseorang yang akan mendapatkan rahmat Allah yang begitu luas. Tapi seorang raja, semua kekayaannya akan menjadikan dia jauh dari perkataan hamba, dan dia akan dekat kepada jurang api neraka. Makanya kita hidup begini, alhamdulillah. Duit sedikit, alhamdulillah. Dapat banyak, alhamdulillah. Syukur aja. Kita kan kadang kalau minta sama Allah, mintanya pengen banget semuanya dikabulin. Kalau minta pengen semuanya pengen. Yang pertama di dalam doa, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Betul nggak doa kita begitu? Buat apa kita punya rezeki banyak? Jawab. Ibadah, terus sodako, terus haji, terus umrah. Karena duitnya nggak ada, angan-angannya baik. Karena nggak punya duit. Karena nggak punya duit, semua angan-angannya pengen ibadah, pengen sedekah, pengen umrah, pengen haji. Karena duitnya nggak kelihatan. Kalau duitnya udah datang, la ilaha illallah. Perempuan banyak duit, skincare dikumpulin. Laki banyak duit, kawin lagi. Udah rezeki begini udah alhamdulillah aja. Emang nggak boleh bapak kawin lagi bu? Dia urusan ibu apa? Nih saya lurusin sebentar boleh pak? Saya ngelihat bapak ini butuh pencerahan pak. Masalah nikah 2, 3, 4 bapak mesti paham betul pak. Biar bapak kalau diajak ngobrol sama istri, bapak tahu jawabannya. Saya ajarin boleh? Bu, sholat 5 waktu ayatnya firmannya Allah ada nggak dalam Al-Quran? Tuh kan mulai bangun dah 1. Pokoknya urusan kawin nih perempuan bangun atuh. Bu, sholat 5 waktu firman Allah ada dalam Al-Quran. Puasa bulan Ramadan ada ayatnya dalam Al-Quran. Zakat ada ayatnya dalam Al-Quran. Puasa bulan Ramadan ada ayatnya.
Pergi haji jika mampu, ada ayatnya. Sedekah, musyawarah, ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Nikah 2, 3, 4 ayatnya ada dalam Al-Quran. Bilang nggak ada, kafir. Lah mendustakan ayat Allah, Kiai. Ada apa enggak? Berarti yang ada di dalam Al-Quran semuanya firman siapa? Percaya, yakin. Allah aja ngizinin laki-laki nikah 2, 3, 4. Urusan apa sama istri yang nggak ngizinin? Bu, nggak boleh. Allah ngebolehin loh. Ibu mau jadi istri durhaka. Pak, tapi ingat, perempuan itu udah capek ngurusin keluarga, Pak. Pak ya, ingat itu kita harus pahamin. Perempuan itu udah lelah banget. Ngurusin keluarga capek nggak? Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Makanya Allah kasih ringan biar ibu boleh nggak capek-capek lagi. Bapak suruh kawin lagi. Tetap saya usahakan, Pak. Tadi bilang capek. Makanya Bapak suruh kawin lagi biar ibu nggak capek. Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin rumah tangga capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Perempuan itu hidup nggak pernah punya prinsip, Pak. Kenapa perempuan itu? Makanya Nabi mengatakan di dalam satu dalil, Pak. Dalil ini hadis sahih. Jangan sekali-kali mengajak perempuan itu wanita bermusyawarah, jangan. Nggak bakal ada jalan keluar, Pak. Muter aja di situ aja. Kenapa? Karena perempuan itu labil. Perempuan itu labil, Pak. Perempuan jarang yang punya prinsip. 1001 yang punya prinsip. Bapak nggak percaya? Besok bawa ke pasar. Suruh dia belanja. Yang dia lihat semua toko dia masukin, yang dibeli cuma satu. Masuk satu toko, ih bagus ya. Perasaan toko sebelah bagus nih. Dia jalan lagi ke toko sebelah. Begitu masuk sebelah, tapi perasaan bagusan yang itu tuh. Tapi perasaan coba lihat sana dah. Perasaan, Pak, yang dipakai bukan duit. Kenapa? Akalnya nggak kepake. Maka itu Allah kasih kelebihan perempuan itu punya perasaan 99. Kenapa? Karena perempuan bisa membagi-bagi hatinya. Bapak nggak boleh kecewa. Kenapa? Karena Allah kasih punya kelebihannya itu. Istri bisa cinta sama bapak, bisa cinta sama anak, bisa cinta sama keluarga, bisa cinta sama harta. Kenapa? Karena perasaannya boleh dibagi-bagi. Kalau kita punya perasaan cuma satu, makanya kalau udah cinta sama perempuan kita istiqomah, nggak akan pernah ke lain hati. Biar ibu tahu kita perasaan kita sebagai laki-laki satu sempurna buat kita. Kita nggak nyari sempurna. Seorang laki-laki kita nggak pernah nyari yang sempurna. Tapi apa? Kesempurnaan itu hanya cuma milik Allah. Tapi seorang istri sempurna di mata suami itu jauh lebih baik daripada bidadari dan seisi-isinya. Tapi jarang, Pak, punya istri yang begitu. Istri sekarang kalau ngomong, Pak, duit, Pak, duit, apa-apa, duit, apa-apa ngomong duit. Maaf, kita ini punya istri, Pak. Maaf, istri kita ini istri perempuan apa debt kolektor? Bu, ibu mau masuk surga nggak? Nggak pakai dihisap mau nggak? Nggak pakai ditimbang mau nggak? Ngimpi. Karena perempuan sering banyak ngasih PHP, sekarang giliran saya mem-PHP perempuan, Pak. Bu, Pak, kita ini kan seorang hamba yang kita rasa. Yang kita rasa ini kita seorang hamba. Padahal tugasnya Allah memberikan tugasan buat kita. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Yang kita minta selalu duit. Selalu mintanya rezeki. Allahumma, malam ini doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung mati. Manfaat rezekinya. Nabi ajarin kita, ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak.
yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil kiamah. Ini diajarin sama Nabi. Kadang kita suka iri aja sama orang lain. Rezeki orang lain kita iri banget. Tetangga baru beli pasir sama semen, lu yang tempel koyo. Tetangga beli motor, lu yang kejang-kejang. Kadang ini manusia suka begitu. Ingat, hati ini dari segumpal daging itu lunak. Lunak, tapi kalau hati ini udah jadi keras, hati-hati, iman akan keluar, dunia akan masuk. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nih, hati itu ghaib. Cara untuk meyakinkan hati, makanya di dalam sujud kita diajarin ya mugallibal qulub tsabbit qalbi. Ada ini diajarin sama Nabi biar tetap di dalam agama, bukan terhitung dengan rezekinya doang. Emang enak jadi orang kaya, CCTV dalam depan belakang, security depan belakang, emang enak jadi orang kaya? Gak enak, tidur sedikit, bib, tapi dia mobilnya banyak, mobil banyak juga kredit. Kita punya sepeda lunas, lebih kaya kita, ngapa ngiri aja sama dia? Jangan kayak gitu, nggak boleh. Kita nikmatin apa yang dikasih. Alhamdulillah kita nggak pakai security, rumah kita aman. Mau ngegetep ngablak segede-gedenya, tuh pintu ngablak, rampok nggak bakal masuk. Lah tuh rampok begitu masuk juga ngelihat ngenes. Kali naruh duit di meja buat beli TV ya. Begitu mau ngambil TV nggak nyalain, gebuk dulu. Udah syukur aja kita sama Allah, udah nikmatin begini nih, nikmatin. Saya pernah datang ke satu rumah teman saya, orang kaya raya. Saya masuk ke kamarnya. Nikmat bukan main. Kasurnya empuk. Saya bilang, ini kasur kayaknya pernah saya mau beli nih. Waktu saya mau nikah, saya mau isi kamar. Saya tanya, ini satu set isi kamar berapa? 280 juta. Urusannya saya beli isi kamar, nggak jadi kawin. Duit habis. Saya tanya, ini kasurnya berapa? Kasurnya aja sama dipannya itu 180 juta. Ini apa manfaatnya? Begitu tidur tiap malam kita mimpiin Nabi. Kalau tiap malam saya mimpi Nabi, saya beli ini, nggak jadi kawin juga nggak apa-apa. Bu, enggak Pak, ini tidurnya nyaman, Bapak tulangnya enggak ini sakit, enggak pegel Pak, enak Pak. Saya enggak jadi beli. Saya pindah ke Klender, Jakarta tuh, daerah Klender, saya beli. Beli tempat tidur 5 juta. Jadi no anak gue Fagi. Artis lagi. Bintang film lagi, kan alhamdulillah. 5 juta, gimana yang 180? Syukur aja orang kaya bila bisa beli tempat tidur. Tapi mereka tidak bisa membeli nikmatnya tidur yang Allah berikan buat kita. Kita alhamdulillah tidur di karpet tipis, pules. Ileran lagi. Betul nggak? Syukur nggak sama Allah? Syukur. Nempel di tembok dikit. Udah nikmatin aja. Kita mau makan warteg kambing, wah nikmat. Mereka disaji Pak. Ini berapa gram? Ini wah kagak enak-enaknya. Kita udah nikmatin. Jangan pernah iri sama rezeki orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam doa kita minta apa? Ya Allah, panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Yang lain mati lu doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, nguruk sendiri, ngubur sendiri mau? Salah doa, hati-hati. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Giliran doa yang benar lu kagak aminin. Telat. Yang ketiga, doa orang blow on. Benar Ustaz? Benar. Nih Ustaz, maafin ya Kiai. Saya kalau ngomong begini, lagi salah sendiri, kenapa ngundang saya? Ini doa yang ketiga yang sering kita panjatkan. Ini doa orang blow on bin tolol. Kenapa? Nggak pernah ngaca hidupnya di rumah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu. Betul ya? Mau masuk surga Pak? Mang pantes.
Oi, model kayak kita begini masuk surga pantas emang. Sholat gak pernah khusyuk. Betul. Rezeki orang kadang kita masukin ke rezeki kita. Kadang ngelihat tetangga kita gedek. Betul? Ama suami bengis banget jahat. Masak biar masak, nggak pernah ditanya. Yang nggak doyan malah dimasakin. Betul nggak Pak? Kira-kira, maaf, di rumah pada punya kaca? Punya kaca? Pernah ngaca? Pernah nanya sama yang di kaca? Besok, kalau nggak ini malam nih pulang nih ketemu kaca nanya, lu pantas nggak masuk surga? Tanya sama diri kita. Orang cara tanda-tanda orang yang mau masuk surga, hatinya bersih, ibadahnya benar, sama orang hubungannya baik, sama manusia lain hubungan baik. Ini manusia yang dijamin akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita kan banyakkan bikin dosa daripada cari pahala. Kira-kira yang begini model kayak kita, maaf saya pribadi pun belum tentu, nggak pasti surga peneraka, saya nggak tahu. Kadang kita suka melebihin orang-orang soleh kalau ngedoa. Para wali kalau ngedoa, ya Allah, bukan main. Buya Hamid tuh kalau doa sadar diri nggak pantas masuk surga. Kadang dia berdoa itu mau minta surga aja malu meminta surga. Kita ibadah kayak gimana juga, ya Allah, nggak ada malu-malunya kita minta surga. Tahu Abu Nawas? Pernah dengar Abu Nawas? Abu Nawas seorang yang saleh, yang alim, yang ahli ibadah. Doanya Abu Nawas apa enggak? Ilastulil firdausi a'la wala ala naril jahimi fahab waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dambil azimi. Abu Nawas doanya begitu, yang tiap hari sholat 1 rakaat khatam Quran. Saat baina maghrib wa isya wiridnya, zikirnya kulhu 15.000 kali. Doanya, ya Allah, hamba sadar gak pantas masuk ke dalam surgamu, tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam nerakamu. Maka dari itu ya Allah, terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Ini judul doa, namanya doa merayu Allah, merayu Tuhan. Coba kita bilang, kalau Abu Nawas aja doanya begitu, yang sholatnya 1 rakaat khatam Quran, kita sholat kulagi. Kadang doa kita ngelebihin Abu Nawas. Pak Lurah ada? Hah? Turu? Pak RT? Mana? Mana Pak RT? RW deh, RW. Pak RW ada nggak? Turu? RW turu? Lurah turu? RT ada? Hansip ada? Mudah-mudahan Pak Hansip jadi RT. Mudah-mudahan Pak RT jadi RW. Yang lurah biar jadi Hansip. Mana Pak RT? Semuanya turu. Kebayang nggak satu negeri nggak ada penguasanya? Masyarakatnya jadi apa itu? Ini RT nggak ada, RW nggak ada, Pak Lurah nggak ada. Untung ada Bapak. Ada Banser. Coba lu kalau kagak lu. Ustadz saya mau tanya. Banser dah. Mau nggak mau ya. Kalau nggak Bapak TNI. Pak,
Bapak kan megang wilayah sini ya Pak. Bapak kenal berarti sama Pak Lurah ya. Bapak kenal Selong sama Pak Camat ya, kenal ya. Saya mau jadi warga sini Pak. Kira-kira boleh apa enggak? Boleh. Ngapa lu yang pada bilang boleh? Emang gue beli rumah patungan? Boleh ya Pak. Tapi saya minta tolong Pak. Bapak tolong sampein sama Pak Lurah. Saya butuh KTP cepet. Soalnya saya mau berangkat umroh. Paspor saya harus bikin. Bapak bisa bantuin nggak? Kenalin ya. Kira-kira kalau saya udah kenal tuh KTP berapa lama jadi ya Pak ya? Perkiraan. Ekspres dong. Berapa lama kira-kira? 1 hari atau ekspres? 1 hari kalau ekspres. Lu denger tuh baik-baik. Denger nggak lu? Apa pura-pura budeg? Bikin KTP, kenal sama Pak Lurah, dikenalin sama Bapak TNI, dikenalin Habib mau pindah, tolong bantu karena dia mau bikin paspor. Bikin paspor 1 hari jadi, karena saya butuh KTP, dibantu. Ada orang dalam. Lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Terus kita minta masuk surga gitu. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Orang dalam kita siapa? Hari ini Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita buat acaranya ini adalah orang dalam kita di yaumil qiyamah. Ini orang dalam kita yang dimana Nabi tidak akan pernah masuk ke dalam surga sebelum semua umat Nabi dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nabi Muhammad sampai mengatakan, ya Allah, jika ada umat Muhammad tertinggal satu di luar, masih di dalam neraka, izinkan Muhammad menjemput umat Muhammad ke dalam neraka jahanam, membawa mereka masuk ke dalam surgamu ya Rabb. Ini Nabi. Makanya kita ini hidup, ya Allah, ya Karim. Ibadah kita males, tapi tuntutan kepada Allah banyak yang kita minta tolong diiyakan. Allah cuma minta satu, nyuruh kita cuma satu, ibadah, gak lain. Kita nggak disuruh nyari duit 1 miliar ya tiap bulan kirimin saya. Enggak. Harus begini, harus begitu. Enggak. Allah nggak nyuruh kita bayar zakat sampai 50% ya. Hartamu buat saya. Enggak. Allah cuma ngambil sedikit, nyelamatin rezeki kita. Buat apa? Buat membantu orang-orang lain yang sekiranya mereka harus dibantu. Itu keinginan Allah. Tapi kita kadang yang Allah punya mau, kita bolak-balik. Gimana caranya? Ini akan menjadi ringan. Sholat 5 waktu. Udah benar waktunya. Subuh, duhur, asar, maghrib. Udah benar belum waktunya? Udah benar belum tuh waktunya? Kita yang merusak waktu. Subuh jam 8. Udah jangan pakai ketawa, ngotak, pakai otak. Duhur udah mau asar. Asar lagi di jalan. Maghrib baru banget sampai. Isya ketiduran. Kan kita begitu. Betul nggak? Terus kita pantas kita masuk surga. Coba kita introspeksi diri. Perayaan Isra wal Mi'raj ini bukan sekedar mendengar dan melihat, tapi mengamalkan. Itu yang kita minta sama Allah. Ya Allah, jadikan setiap ilmu yang sampai kepada kami agar kami dapat mudah mengamalkan ilmu-ilmunya. Jadi jangan cuma sekedar duduk, ngobrol, dengerin, nyimak, haha, hehe, pulang. Begitu pulang, lu denger gak tadi ilmunya? Habib lucu lah. Ceramah sejam yang dicari cuma lucu. Dipikir gue Pinocchio kali ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita akan persiapkan? Setiap kehidupan pasti akan ada kematian. Salat ini salah satu yang akan meringankan kita saat sakratul mautnya kita. Nabi saat sakratul maut yang disebut ummati. Apa wasiatnya? Aqimus shalah. Dirikan sholat. Kenapa? Karena orang yang sholat, insya Allah sakratul mautnya diringankan oleh Allah. Orang yang sakratul maut diringankan, insya Allah matinya husnul khatimah. Tapi orang yang sakratul mautnya berat, tuh malaikat ngajak main tuh. Tarik, ulur, tarik, ulur.
Sampai nggak kuat. Nabi yang kita kenal maksum, nggak ditempel dosa. Saat ditarik ruh, teriak Nabi. Teriak. Ya Rabb, beginikah sakit rasa sakratul maut yang kau ciptakan ya Allah. Malaikat Israel ngomong, ya Muhammad, ini udah ringan banget. Sebagaimana aku mengambil rambut di dalam tepung dengan penuh keringanan ya Rasulullah. Ya Rabb, jika ini rasa sakit sakratul maut yang kau ciptakan kepada hamba, maka izinkan ya Allah siksaan sakratul maut. Jangan mereka yang merasakan sakit timpakan kepada Muhammad, jangan kau berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat Nabi Muhammad. Ridho sakit sakratul maut kita diambil sama Nabi. Nabi nggak makan, Nabi berlumuran darah. Buat siapa? Buat umat, buat kita. Nabi turun Isra Mi'raj itu hadiah buat siapa? Buat umat. Bukan buat diri pribadi Nabi. Kenapa? Karena cintanya Allah kepada Nabi. Jangankan nabinya, umatnya juga. Ummatu khairul umam. Sebaik-baiknya umat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ayo buka dong hati kita. Kadang kita ini kan pengennya diperhatiin aja. Ngeperhatiin gak mau. Sholat. Bib, saya sholat kadang gak khusyuk. Biarin. Bib, kira-kira sholat saya diterima apa enggak? Urusan Allah. Urusan kita apa? Ya jalanin aja. Bu, gue tanya ibu, bilangnya dalam. Bu, luar aja dah. Ibu, ibu mau masuk surga enggak? Satu hadiah yang harus dijalani. Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Bukan amin, jalanin. Saya lagi bingung, kadang perempuan dibilang taat sama suami itu paling gampang masuk surga. Diem. Kayaknya ogah banget gitu loh Pak. Padahal kunci seorang istri masuk ke dalam surga. Apa kata suami? Iya, jaminannya surga. Yang kedua, mau nggak amaliyahnya lebih berat daripada dosa? Gue juga mau. Bu, amalan nggak capek, nggak pakai tenaga, nggak buang energi, nggak pakai duit, tapi amalannya berat pahalanya di sisi Allah. Mau apa nggak? Smile. Senyum. Woi, senyum. Coba senyum. Ibu ini cantik kalau senyum. Kenapa sama bapak nggak pernah senyum? Melihat bapak dilipat 6 muka, gak ada enak-enaknya. Oh, mulai ini malam janji di dalam diri. Mulai malam ini saya akan terus senyum kepada suami saya. Mau tidur, ayah. Good night. Bangun tidur, ayah. Opinya ateng. Apalagi bawa kopi campur goyangan Bu. Tangan. Ini ngelarutin kopi kan goyang tangannya. Makan siang, ayang. Sopnya udah masak nih yang nih. Mau sore, singkong, ubi keluarin. Yang kita duduk bareng yuk yang yuk. Begitu malam, yang I love you. Besok pagi Bu, insya Allah ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lah hidupnya gak pernah senyum, tiba-tiba seharian senyum. Lah panik bapak, kenapa ini? Senyum. Makanya senyum. Yang laki senyum. Laki sekarang sama istri pada takut banget lu. Di luar galak-galak, kumis pada mablang. Wah. Begitu pulang sampai rumah cium tangan. Sehat yang cium tangan sama istri itu suami. Suami sekarang mah suami soleha.
istri-istri soleh. Bayang. Suami mau jalan kerja, istri lagi masak. Yang aku jalan dulu ya. Ya. Istri yang ngasih tangan, kebayang nggak? Pak, Allah tegur kita lewat Al-Quran. Firman Allah ini jelas. Ku anfusakum wa ahlikum. Jaga keluarga kalian dari siksa api neraka. Hati-hati Pak. Istri itu fitnah. Anak itu fitnah. Keluarga kita itu fitnah. Tetangga kita fitnah. Cari yang terbaik. Hubungin yang baik. Jadikan perekat silaturahmi yang baik. Sehingga kita bisa menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Bukan amin, jalanin. Bedain, kalau saya doa amin. Kalau kasih nasihat insya amin. Ya Pak ya. Pak, kita tuh Pak yang bakal ditanya terus menerus sama Allah. Kita terus menerus yang tanya. Kenapa istrimu gak sholat? Kenapa istrimu gak puasa? Kenapa istrimu begini? Kenapa? Bukan istri yang ditanya. Istri yang pertama ditanya. Munah. Maimunah. Munah. Munah turu. Munah, kenapa nggak sholat? Sambil makan kuaci di hadapan Allah tuh. Tanya aja suami saya ya Allah. Hati-hati Pak. Gak denger kan? Karena urusan hati laki-laki dengan laki-laki. Perempuan mah kepo. Apa-apa mau tahu. Sampai isi rekening suami harus tahu. Hati-hati loh Pak. Jangan pernah ngasih tahu isi rekening kita. Sama istri, hati-hati. Kenapa? Gak boleh. Bisa merubah hati seorang istri karena ngelihat keuangan kita. Hati-hati, istri itu punya perasaan 99, Pak. Ya bener. Bener kan Mas? Curahan hati. Ustadz ini mesti ditanya nih Ustadz. Karena istri itu kalau ngelihat nominal rekening kurang, iman goyang. Yang banyak ngegugat waktu corona, yang ngegugat istri atau suami? Bisa jawab kan Pak? Yang ngegugat istri apa suami? Kenapa? Bib, maaf saya tidak bisa melanjutkan rumah tangga ini lagi. Karena suami saya sudah tidak memiliki keuangan. Ekonomi kita sudah berkurang. Lebih baik kita masing-masing biar anak tanggungan saya. Kan tolol namanya. Aja istri begitu PA katanya tuh. PA gak? Siapa? Lu. Yang namanya hidup berdua, suami istri kurang di dalam rezeki. Suami 100, istri 100, rezeki jadi berapa? Anak dapat gak? Bapak dapat gak? Ibu dapat gak? Alhamdulillah. Coba kalau sendiri 100 dibagi 3, cukup apa kurang? Makin tambah susah. Makanya ini hati-hati Pak, hati-hati. Perempuan itu tuh jangan pernah, yang namanya perempuan itu kan diciptain dari tulang rusuk kita Pak. Bengkok. Dipaksa lurus, patah. Didiamin, makin tambah bengkok. Makanya perempuan itu paling sering disuruh untuk banyakin beribadah. Kenapa? Biar nggak kerasukan. Karena yang namanya perempuan itu kan punya masa senggang. Head kosong. Lagi nggak suci. Makanya setan banyak yang masuk sama perempuan. Makanya saya pernah dengar salah satu guru mengatakan kalau ada perempuan kita punya istri tukang ngomel. Pak. Ngomel mulu. Itu saya dia kasih amalan. Bacain ayat kursi. Istri ngomel nih, lagi marah-marah, tapi bukan di jahar, bukan di sir.
Bib, saya udah doain, tapi makin tambah ngomel. Terusin aja, namanya juga setan dibacain. Bu, ini bulan Rajab, perbanyak istighfar. Ya, Bib, saya lagi head, baca sholawat. Jangan kosong-kosong banget. Kenapa? Karena kita udah kurang ilmu, ibadah kurang. Syaitan paling gampang ngedeketin seorang perempuan. Jangankan perempuan, yang laki juga begitu. Perbanyak zikir sama Allah. Setelah sholat di bulan Rajab baca Rabbighfirli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali. Selesai itu baca apa? Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Bib, saya mau baca istighfar, sejil istighfar, silahkan. Saya mau baca ini, apapun baca. Kenapa? Minta ampun kepada Allah. Karena di bulan ini bulan mulia, maka insya Allah Allah sucikan hati kita. Bib, apa manfaat kita ibadah? Ibadah sholat itu mensucikan setiap ruh dan jasad setiap hamba. Emang kita perlu suci? Maaf, kita terlahir ke dunia dalam keadaan suci. Bayi baru lahir dalam keadaan. Contoh, saya ke rumah bapak, ke rumah ibu, saya mau bikin kopi tapi nggak punya cangkir, kira-kira dikasih nggak? Saya pinjam cangkir, dikasih apa enggak? Kasih yang bersih apa yang kotor? Yang bersih apa yang kotor? Kenapa dikasih yang bersih? Karena Habib butuh. Nggak mungkin, saya nggak mungkin kasih yang kotor, Habib cuci sendiri. Kan nggak mungkin, betul nggak? Saya pakai bikin kopi. Begitu selesai saya bikin kopi, saya balikin ke bapak ke ibu dalam keadaan kotor. Kesel apa enggak? Kualat loh. Lah Habib yang pinjam. Habib yang namanya manusia, kalau dikasih pinjam bersih, balikin bersih, itu manusia. Begitupun Allah. Salat itu diciptakan, diberikan kepada umat Nabi agar kita kembali dalam keadaan suci. Paham sampai sini? Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah Allah ringanin langkah kaki kita untuk menuju tempat yang terus kita bisa beribadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Sekarang saya mau ngajak baca sholawat. Mau apa enggak? Suaranya masih ada enggak? Tapi yang keras. Salawat Gus.